ini bisa hadir baik luring maupun daring mengikuti acara pengajian Tahrib Ramadan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, dan sekalian kita bisa bersilaturahim dan sekalian kita bisa nanti bertolabul ilmi. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat-umat beliau yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selaku pembicara akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, yang ketiga adalah laporan ketua pelaksana, yang keempat adalah sambutan dari Kepala Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Acara yang kelima adalah acara inti, yaitu tausiah dari Ustadz Muhammad Nasiruddin. Acara yang keenam adalah doa, nanti insya Allah nanti juga akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nasiruddin, dan acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk demi kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara yang penuh berkah ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Pada kesempatan hari ini akan dibawakan oleh Saudara Agus dan Widiantoro. Kepada beliau berdua kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang menjalankannya, yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin,
Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudian bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsira. Semoga apa yang dibaca tadi menjadikan amalan untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, menginjak acara yang selanjutnya adalah laporan dari Ketua Pelaksana kepada Bapak Muhammad Suryana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Bapak Ahmad Saihu. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Muhammad Nasiruddin, MAGMA, yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator dan Subkoordinator di lingkungan Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional, dan yang kami cintai Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama kita bersilaturahim dan mengaji bersama, ya. Nah, kalau kita biasanya itu kalau di kampus kan belajar bersama, di sini mengaji bersama. Dalam rangka kita menyongsong Ramadan. Jadi Ramadan ini ya sebenarnya kegiatan rutin, ya, kegiatan rutin yang pasti akan datang setiap tahunnya. Kalau konteksnya sih ya untuk memperbaiki diri. Saya harapkan nanti Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini memang benar-benar untuk memperbaiki diri, terutama khususnya secara spiritual. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Balai Besar bahwa kegiatan kita selama bulan Ramadan adalah nanti kita akan ada acara tadarus bersama setelah sholat zuhur, kemudian sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan nanti ada biasa tausiah ba'da zuhur, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan tadarus sebentar. Setelah itu nanti insya Allah karena kita tidak ada momen tidak boleh dilakukan buka bersama dan open house, maka insya Allah nanti setelah hari raya kita seperti biasa juga ya ada acara kegiatan seperti ini, meskipun dengan konteks yang mungkin terbatas dan prokes. Itu yang perlu kita sampaikan, jadi tidak banyak memang karena dengan keterbatasan.
Kita pun pada kesempatan hari ini kita menggunakan sistem hybrid ya, karena ada yang luring, ada yang daring, dan mungkin lebih banyak teman-teman yang daring. Kita itu di sini pegawai kita ada 250 orang. Jadi kita masih tetap menerapkan sistem WFO dan WFH. Jadi kebetulan ini teman-teman yang WFH, Bapak Ibu yang WFH ini banyak juga, jadi separuh-separuh. Ya, jadi beberapa teman Bapak Ibu yang di kebun itu memang tidak bisa turut hadir di sini. Jadi yang hadir di sini ya hanya Bapak Ibu yang berada di lingkungan kantor. Tapi Bapak Ibu sudah kita sampaikan untuk bisa mengikuti kegiatan kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini dengan daring. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, nanti kalau dengan Pak Ustadz, Pak Nasiruddin ini silahkan nanti biar Pak Nasir kenalan sendiri. Ya kebetulan beliau teman saya, terus terang, jadi teman keringkelan. Jadi alhamdulillah beliau ini adalah selain tak kenal ya. Selain beliau jadi dosen ya pasca sarjana di UIN Raden Mas Said Surakarta, beliau juga punya pesantren ya di Ngandong, Boyolali sana. Jadi beliau ini selain dosen juga kiai. Jadi insya Allah beliau alim. Beliau juga alumni dari Timur Tengah. Jadi pokoknya jangan khawatir dengan beliau. Sumber ilmu beliau ini. Oke, itu saja dari saya, kurang lebih nyaman. Wa'alaikum minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Muhammad Suryana yang telah menyampaikan laporan kegiatan pada pagi hari ini. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Balai Besar Bank Tanaman Obat dan Obat Tradisional kepada Bapak Ahmad Saiku. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalil karim wa qadim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Pak Dr. Muhammad Nasiruddin, Bapak Ibu semua, pegawai P2 TOT yang hadir pada hari ini, baik secara daring dan luring. Semoga kita semua diberikan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir pada pertemuan hari ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan Tarhib Ramadan ini, yang memang secara rutin ya kita tradisikan menjelang bulan suci Ramadan, kita adakan pertemuan, pengajian, sehingga kita benar-benar bisa mempersiapkan baik fisik dan mental kita. Karena ibadah Ramadan ini adalah ibadah yang membutuhkan tidak hanya non-fisik ya, tetapi juga fisik. Walaupun dalam puasa Ramadan banyak sekali pelajaran, banyak sekali iktibar
yang bisa kita petik dari kegiatan puasa tersebut. Salah satunya dari aspek kesehatan. Ternyata dengan puasa ini kita mengistirahatkan organ-organ pencernaan kita yang biasanya mengkonsumsi makanan 3 kali sehari, ditambah lagi dengan konsumsi cemilan di antara makan utama tersebut, dan ini akan kita kurangi, ya, kurangi. Dari aspek kesehatan secara ilmiah memang ada bukti-bukti bahwa mengistirahatkan pencernaan, organ-organ pencernaan yang lain ini bisa meningkatkan kesehatan kita justru. Kita rem sedikit, itu dari segi kesehatannya. Kemudian dari aspek-aspek non-fisik, ya, mental kita lebih kuat. Karena amarah kita terjaga, nafsu kita juga terjaga. Ringkasnya, Ramadan itu adalah suatu ujian. Ya, ada ujian di situ juga. Ujian menahan nafsu, tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Kalau tujuannya hanya itu, ya kita dapat hanya haus saja, dahaga saja. Tetapi dengan memaknai puasa Ramadan, itu kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih dari itu. Ya, tadi dibacakan la'allakum tattaqun. Ujungnya itu adalah kita bakal menjadi hamba yang bertakwa. Ya, jadi ujian itu seperti celup, kita dicelup, gitu kan? Seperti kalau orang membatik itu kan ya, kita diwarnai, ya, dicelup, direbus, kemudian dicoret-coret dan sebagainya. Tapi hasilnya bagaimana? Adalah suatu kain yang indah. Nah, ini juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 138 itu juga disampaikan sibghatullah. Sibghatullah itu adalah celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan siapakah yang lebih baik sibgonya daripada Allah? Wa nahnu lahu abidun. Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Jadi ujian-ujian dalam bentuk menahan hawa nafsu, menahan amarah, kemudian menahan tadi lapar dan dahaga dan sebagainya, itu adalah salah satu bentuk sibghatullah, celupan dari Allah. Kita diuji dengan berbagai macam yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan selama bulan puasa. Nah, dan yang tak kalah pentingnya, kita tetap melakukan kerja, ya, bekerja di kantor, melakukan aktivitas sehari-hari, walaupun ada surat edaran terkait dengan pengurangan, ya, pengurangan jam kerja. Namun demikian, output pekerjaan sehari-hari, ya, saya sendiri sebagai kepala harus menjamin tercapainya output pekerjaan, output kerja harian, mingguan, atau bulanan, walaupun ada pembatasan pengurangan jam kerja tersebut. Nah, ini juga ujian, ini ujian, ya. Karena kita juga mempersiapkan fisik yang melakukan pendampingan terhadap tamu, kemudian penerimaan pasien, jangan dikurangi, ya. Porsinya jangan dikurangi. Artinya kita tetap melakukan kerja seperti biasa. Insya Allah kalau kita niatkan ibadah, double kita pahalanya. Ya, niat pekerjaan diniatkan ibadah, ditambah lagi ibadah puasanya sendiri, di double situ. Ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan lebih banyak lagi dari Pak Nasruddin. Mudah-mudahan pesan-pesan yang akan disampaikan kita nanti menjadi bekal kita semua di dalam menghadapi Ramadan. Ramadan hanya 1 bulan dalam 1 tahun, dan kedatangannya ini benar-benar dinantikan. Kita sambut Ramadan dengan gembira. Jangan sedih, gitu kan? Waduh, makannya nggak bisa nyemil ini Pak Junat. Nggak bisa ngopi lagi ini kan. Nah, kita nggak seperti itu, gitu kan? Ya, kita nanti barangkali nanti akan disampaikan nanti. Bulan penuh keberkahan, penuh dengan maghfirah dan sebagainya. Ini juga menjadi
satu bulan yang dinanti-nantikan. Kehadirannya dinantikan, kepergiannya kita tangisi, sedia. Mudah-mudahan kita juga masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Seperti itulah kira-kira. Baik Bapak Ibu semua, mungkin saya tidak berpanjang lebar karena kita juga akan mendapatkan ilmu agama yang lebih komprehensif lagi dari Ustadz yang kita undang hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang hadir secara daring. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang diberikan bonus di akhir Ramadan nanti sebagai insan-insan yang bertakwa. Jadi amalan agama kita benar-benar mewarnai tidak hanya di kehidupan keluarga, masyarakat, tetapi secara luas, rahmatan lil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak Ibu, itu tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Saiku. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Dan untuk acara selanjutnya adalah acara inti dari agenda pada pagi hari ini adalah tausiah menyambut Ramadan dengan gembira kepada beliau Al-Ustadz Dr. Muhammad Nasiruddin MAG MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Besar Pengawasan Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, baik yang hadir secara luring maupun secara daring yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semuanya untuk sharing, berbagi tentang tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan yang kemarin saya diminta oleh Mas Suryana, temanya apa Mas gitu. Apa ya? Saya itu kan manut dawuh gitu. Didhawuhi Mas Suryana untuk berbicara di depan Bapak Ibu semuanya manut temane gitu. Tapi malah saya yang diminta untuk temanya apa Mas gitu. Ini kok diminta hadir, diminta ngasih tema juga ini. Double ini. Nggih, gampang saja lah menyambut Ramadan dengan gembira gitu saja. Oh nggih ya gitu. Salawat serta salam kita sanjung ke Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga sahabatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Aminallahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia itu memang kreatif ya, kreatif dan unik, banyak kekhasannya. Termasuk acara tarhib Ramadan ini termasuk kreativitasnya orang Indonesia yang luar biasa. Tadi dikenalkan oleh Mas Suryana. Saya itu kebetulan dulu sempat main ya. Ada rihlah ilmiah belajar gitu ke negara Arab. Ada di Aljazair, saya 2 tahun lebih 8 bulan untuk S2 di sana. Selama 2 tahun saya di sana itu tidak ada acara namanya
tarhib Ramadan itu nggak ada gitu. Ini di Indonesia ini di mana-mana menjelang Ramadan ada tarhib Ramadan. Jadi menyambut Ramadan diadakan acara macam-macam gitu ya. Di antaranya dengan pengajian. Kemudian ada acara halal bihalal. Coba dengan bayangkan ini. Nah, jadi selesai Ramadan ada acara halal bihalal. Ini istilah juga khas banget Indonesia. Jangan tanyakan walaupun istilahnya Arab, halal bihalal. Tapi kalau ditanyakan orang Arab, apa itu halal bihalal? Nggak paham mereka itu apa halal bihalal. Itu kreatifnya orang Indonesia. Semuanya bisa dijadikan acara. Jadi ini bagian dari masyarakat Indonesia yang punya cara sendiri untuk mengungkapkan cara beragamanya dengan cara-cara yang khas Indonesia. Maka dalam banyak hal saya yakin kita menemukan banyak perbedaan antara apa yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia dengan masyarakat Muslim di tempat-tempat lain. Nah, ini uniknya Indonesia. Jadi uniknya Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi menjelang Ramadan memang kalau secara esensi acara tarhib itu ya sebenarnya adalah bagaimana kita menyiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan satu lagi coba saya sampaikan salah satu kekhasan Indonesia ya. Satu saja ini yang biasanya ramenya juga kalau mau Ramadan sama mau Syawal, yaitu perbedaan dalam memulai Ramadan. Itu ya khas banget Indonesia itu. Itu khas banget Indonesia. Tetangga kita mungkin di Brunei atau di Malaysia pun mungkin enggak beda-beda itu gitu. Tapi di Indonesia saking uniknya mulai poso wae beda-beda gitu. Unik bener ini Indonesia ini ya. Ini saya nggak tahu, tapi kita harus melihatnya dari sisi lah. Inilah apa ya? Selain kekhasan, keunikan, mungkin ambil saja sisi positifnya gitu. Ambil saja sisi positifnya. Kalau dilihat dari sisi negatifnya banyak, tetapi kita lihat dari perspektif yang positif saja lah. Ini berarti orang Indonesia itu banyak orang alimnya gitu ya. Ada yang alim hisab, ada yang alim ru'yah, jadi bisa beda-beda ini hasilnya gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berkaca kepada apa yang dilakukan oleh para ulama salaf dulu dalam menyambut bulan Ramadan, setidaknya ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan, kita sharing pada kesempatan pagi hari ini. Saya nggak tahu sampai jam berapa waktu saya, dan saya mohon maaf tadi agak terlambat. Di Google Map tuh saya sudah pas sampai di sini jam 9 itu ya. Ternyata sampai di sini. Nah ini mubeng-mubeng. Padahal saya sudah lewat tol tadi itu. Tapi tetap saja gitu. Sampai bolak-balik tadi. Nggak tahu mapnya yang saya terlalu percaya ternyata salah gitu. Yang pertama tadi disampaikan oleh yang baca Al-Quran tentang kewajiban kita dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan utama kita berpuasa, terminalnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kepala Balai Besar tadi, bertakwa, ujungnya adalah itu. Karena ujungnya itu bertakwa, ini tujuan yang besar sekali. Untuk mencapai itu kita butuh persiapan-persiapan. Yang pertama, persiapannya ya dengan gembira. Jadi tadi disampaikan Pak Kepala Balai Besar, jangan sampai ketika mau Ramadan malah kita, waduh, wis arep poso. Kata waduh, ini sudah menunjukkan kayaknya kok ora seneng gitu loh, mau datang Ramadan, wah wis poso meneh. Engkau mesti bakale krasa luwe kok ngeleh ya. Biasanya pagi-pagi ngopi nggak bisa ngopi.
kerja, kalau yang belum terbiasa, wong biasane jarang bangun malam hari ya, harus bangun malam untuk sahur, engko neng kantor ngantuk gitu ya. Nah, jadi ya jangan dibayangkan itunya. Gitu. Disambut dulu dengan rasa senang, rasa gembira. Makanya dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini dengan gembira, kita tuh kadang-kadang sudah bersiap beberapa bulan sebelumnya. Mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban kita sudah mulai persiapan Ramadan. Maka kalau di kampung-kampung itu yang ada puji-pujian ya, di menjelang sholat itu sering disampaikan doanya itu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Jadi mulai bulan Rajab itu kita sudah ada doa itu. Ya Allah, barik lana fi Rajaba. Berkahi kami di bulan Rajab. Wa Sya'bana, dan berkahi pula untuk kami di bulan Sya'ban. Baru wa balighna Ramadhana, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, ini bulan Rajab. Saya sudah harus persiapan mulai sekarang. Ya Allah, berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi sudah dinanti-nanti sejak bulan Rajab. Jadi harus alhamdulillah datang lagi bulan Ramadan. Jadi insya Allah dengan rasa gembira, rasa senang itu bayangan rasa haus dan lapar yang berlebihan itu bisa teratasi. Karena kadang-kadang rasa lapar, rasa haus itu selain karena fisik juga karena psikologis kita. Kalau secara psikologis kita sudah mengkondisikan tubuh kita ini siap untuk menahan lapar, itu ya tidak banget terasa nih. Tapi nek belum wis ngeleh, luwe ngelak ya, secara psikologis otak kita kemudian ditebarkan ke seluruh tubuh kita bahwa kita akan lapar, akan dahaga. Ya benar, puasa itu ya mesti lapar, mesti dahaga gitu. Dan untungnya orang Indonesia itu karena berada di jalur khatulistiwa ya. Jadi malam dengan siang itu rata-rata sama. Saya dulu beruntung Pak. Jadi saya dulu di negara yang 4 musim itu dilalai. Itu kok ya pas di musim dingin. Nah, di musim dingin itu ya puasanya sebentar. Jadi siangnya sebentar. Saya itu dulu makan sahur itu jam 6:30 Pak. 6:30 sahur. Nanti masuk maghribnya 5:30. Jadi pendek. Nek pas musim dingin itu pendek siangnya. Nek pas ketemu musim panas lagi kroso tenanan. Musim panas itu jam 3:30 sudah subuh, nanti maghribnya 7:30 lah gitu. Lumayan itu. Lumayan ya, untungnya saya pas orang Asia di sana kok ya pas musim dingin ya, alhamdulillah, jadi lumayan bonus nek dibanding orang Indonesia. Jadi dimulai dengan rasa senang dulu, dengan gembira. Bismillah, kita memulai memasuki bulan Ramadan dengan sukacita. Dengan sukacita. Kemudian yang kedua, persiapan yang juga penting untuk memasuki bulan Ramadan adalah persiapan ilmu. Bapak Ibu, sepertinya sepele, tapi kadang-kadang karena ada beberapa pengetahuan yang sudah beredar di masyarakat yang kadang-kadang bisa membuat itu kita kurang perhatian dengan masalah ilmu yang terkait dengan Ramadan. Jadi dimulai dari tentang kita belajar
rukun syaratnya, yang membatalkan puasa itu apa saja, kesunahan puasa itu apa saja, apa yang makruh dilakukan di bulan puasa. Jadi pengetahuan-pengetahuan ringan itu yang setiap tahun perlu untuk kita perbarui. Setiap tahun perlu untuk kita perbarui. Dan saya yakin kadang-kadang banyak pertanyaan. Kalau saya dulu tarhib Ramadan itu beberapa pertanyaan yang muncul itu ya lucu-lucu, karena benar itu terjadi di masyarakat. Jadi seolah ilmu padahal ya belum tentu benarnya tentang hal-hal yang membatalkan Ramadan. Ya. Nah, secara gampang sebenarnya dari sisi keilmuan, orang puasa itu rukunnya hanya dua, Bapak. Rukunnya hanya dua. Yang pertama niat, yang kedua imsak namanya. Imsak bahasa Arabnya. Bahasa gampangnya imsak itu adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Itu dua itu saja. Jadi yang pertama niat, yang kedua imsak, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Mulainya kapan? Mulainya dari terbitnya fajar shadiq, berakhir dengan terbenamnya matahari. Gampangnya dimulai dari subuh, berakhir waktu maghrib. Itu gampangnya gitu. Tapi istilah imsak itu juga tenarnya juga di Indonesia. Jenengan cari waktu imsak, kalau jenengan di negara-negara Arab itu, imsak kan istilah Arab ya. Tetapi di jadwal sholat, di kita tuh pasti ada namanya waktu imsak. Jenengan cari di Arab sana, Bu, Bapak Ibu, enggak ketemu istilah waktu imsak. Itu juga khasnya Indonesia, luar biasa. Ya. Luar biasa. Imsak itu apa kalau di kita? Ya, ada bahkan di radio-radio atau di masjid-masjid diteriakkan dengan keras nggih, imsak gitu. Apakah masih boleh makan dan minum di waktu imsak? Ya. Karena tadi saya sampaikan mulainya adalah ketika waktu subuh dan berakhir di waktu maghrib. Nah, imsak itu kan belum masuk waktu subuh. Sebenarnya itu bagian dari kreatifnya orang Indonesia supaya ada kesunahan yang dilakukan oleh kita persiapan sebelum benar-benar memulai puasa. Jadi ketika masuk subuh itu ya tubuhnya sudah bersih lah, tidak ada sisa-sisa makanan di mulut misalnya, sudah siap-siap untuk ke masjid, sudah gosok gigi, sudah maka dikasih imsak, waktu imsak. Biasanya 10 menit sebelum subuh. Itu sebenarnya bagian dari kesunahan. Kalau dulu ya Rasulullah membaca Al-Quran gitu. Jadi sebelum subuh kira-kira, itu pun perkiraan. Perkiraan kita 10 menit sebelum waktu subuh membaca Al-Quran sampai waktu subuh. Kalau dulu pakai jumlah ayat, kira-kira 50 ayat gitu. 50. Ya ini hal-hal yang mungkin penting nanti mungkin bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab yang terkait dengan masalah keilmuan fikih itu. Monggo kita persiapkan bareng-bareng. Jadi kita baca ulang sumber-sumber terkait dengan fikih Ramadan. Apa sih yang harus dijauhi ketika kita sedang melakukan puasa. Artinya kita persiapan ilmu sejak dari sekarang mempelajari fikih Ramadan. Karena apa? Karena jangan sampai kita melakukan banyak hal tanpa ilmu. Karena kalau melakukannya tanpa ilmu itu kemungkinan salahnya besar. Itu yang terjadi banyak. Misalnya ini yang paling krusial selain masalah sholat juga yang
luar biasa, menghabiskan dana banyak, tapi kalau tidak diberikan ilmu, kemudian tidak sah, kan luar biasa. Kerugiannya misalnya adalah haji. Orang berangkat haji nggak ngerti ilmunya, itu Masya Allah. Ya iman-iman, uangnya habis banyak, tetapi hajinya secara fikih saja tidak sah. Kenapa? Kurang ilmu. Kurang ilmu. Maka kalau di Indonesia ada namanya manasik haji. Tujuannya apa? Membekali jamaah haji dengan ilmu. Ini juga khas Indonesia. Nah, di tempat-tempat lain nggak ada namanya manasik haji. Oh, haji diajari ilmune, prakteknya piye, sampai diajak ke dono hudan, nek jenenge tawaf itu nganan opo ngiri. Engko nek salah arah di sana tabrakan ya. Yang lain ngiri, kita nganan ya, tabrakan ya. Itu ya. Itu terkait dengan ilmu. Pentingnya kita mempelajari ilmu yang amaliyah ibadah kita. Jadi apalagi yang rukun Islamnya itu kita harus betul-betul pelajari dengan baik. Mulai dari sholat harus ada ilmunya, puasa harus ada ilmunya, tentang zakat ada ilmunya, tentang haji ada ilmunya. Sampai saya baru ingat, saya kemarin dapat WA dari seseorang, saya nggak tahu, nggak kenal gitu ya, tentang zakat yang sudah jadi peraturan, ada perdanya ya, yang dipotong 2,5% kalau nggak salah itu. Yang di satu sisi itu regulasi bagus, tetapi di sisi yang lain kadang-kadang sisi fikihnya, sisi ilmunya enggak diperhatikan. Jadi kan beliau menyampaikan, gimana Pak ini, saya harus memotong gaji pegawai saya yang padahal dipakai untuk bayar utang habis itu. Kalau dipotong dulu 2,5% dari bruto, ya, penghasilan sebelum kena potongan macam-macam, dipotong dulu zakat 2,5%. Ini gimana? Nanti dia nggak dapat sisa Pak, gitu misalnya. Ya, yang bagian-bagian terkait seperti itu. Jadi kita perlu persiapan untuk ilmu tentang puasa Ramadan, fikih Ramadan. Jadi banyak amaliyah yang bisa kita lakukan untuk menyambut Ramadan ini, dan kita siapkan. Bagian ketiga persiapan yang penting kita lakukan adalah kita punya perencanaan yang baik untuk nanti memasuki Ramadan. Tarhibnya apa? Jadi satu tadi disambut dengan gembira, yang kedua mulai dengan ilmu, yang ketiga kita rencanakan dengan baik. Nanti Ramadan apa yang akan kita lakukan? Akan kita isi dengan apa? Kita punya jadwal pribadi. Jangan sampai kita terlena. Sing disiapke adalah perencanaan menu buka puasa dan sahur. Engkau kira-kira hari pertama masak apa, hari kedua ya bukan itu ya. Yang disiapkan bukan menu buka puasanya. Kalau sekarang ibu-ibu sudah dimudahkan kok. Jadi tinggal pergi ke pasar sana, mau cari menu apa saja insya Allah tinggal beli. Sekarang dibuat enak ya ibu-ibu itu. Enggak masak itu insya Allah tetap makan enak di rumah itu bisa. Direncanakan dengan baik, mau diisi dengan apa di bulan Ramadan. Pertama misalnya, dalam bulan Ramadan direncanakan khotam Al-Quran berapa kali? Nah, coba dengan rencanakan dari sekarang. Berapapun jumlah harinya di bulan Ramadan, karena tidak akan mungkin keluar dari 29 hari atau 30 hari. Enggak ada hari itu di kalender Hijriah itu 31 enggak ada, 28 juga tidak ada, adanya 29 atau 30 hari. 29 atau 30 hari tetapi direncanakan. Ya minimal lah, minimal
Jangan sampai selesai bulan Ramadan saya tidak khotam Al-Quran bahkan sekalipun. Nah, kalau sehari dapat 1 juz, kan sering ada ya, one day, 1 juz. 1 hari, 1 juz. Ya nanti kalau 29 hari, ya hari terakhir dibuat 2 juz. Nah, itu di akhir Ramadan khotam. Imam An-Nawawi itu dalam salah satu kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran menyebutkan bagi seorang muslim itu makruh hukumnya jika tidak mengkhotamkan Al-Quran minimal dalam 40 hari kalau tidak salah. Berarti 40 hari. Kalau sampai 40 hari kok belum khotam itu sudah makruh sebenarnya. Jadi sehari ya 1 juz itu masih ada kelebihannya. 40 hari. Jadi 1 bulan lah. Ada yang punya target lebih. Setiap habis sholat 1 juz. Wah itu sehari dapat 5 juz. Wah itu dalam 6 hari khotamnya itu kita berat lah gitu. Karena perlu nggak kita buat target seperti ini? Penting. Uang pekerjaan aja kita punya target. Masa urusan akhirat kita nggak ada target sama sekali? Gimana? Pekerjaan aja, jenengan kan semuanya pasti sudah dikasih target oleh Pak Kepala. Nah, targetnya apa? Untuk urusan dunia, untuk urusan pekerjaan, kita ditarget. Nah ini untuk urusan akhirat ya kita harus target. Apa bisa Pak meluangkan waktu? Waktunya itu ada. Saya yakin waktunya pasti ada. Tergantung kepada kita mau tidak meluangkan waktu untuk itu. Kalau baca WA, buka HP, itu insya Allah dalam setengah jam kita buka chat di grup, balesi WA teman-teman dan saudara, itu setengah jam insya Allah tidak terasa waktunya. Enggak terasa itu setengah jam. Berapa puluh WA grup ya yang dibaca ya. Dibaca, oh ganti grup lain. Nanti ada yang komen di grup, ikut komen 1. Nanti di grup lain ikut komen lagi. Itu semuanya dikomeni, itu setengah jam nggak terasa. Kalau kita pakai baca Al-Quran, itu kalau yang tartil dan baca Al-Qurannya sudah lumayan gitu ya. Seperti yang baca di depan tadi, nah itu ya oke lah, paling lama 1 jam. Kalau mau dibuat agak lebih cepat lagi, tartilnya bagus, tidak banyak berhentinya, ya 35 menit sampai 40 menit lah gitu. Agak cepat lagi setengah jam selesai. Dari 24 jam yang kita miliki, kita menyiapkan 30 menit sampai 40 menit, masa tidak bisa? Masa tidak bisa? Jadi saya tuh punya anak yang kebetulan sedang di pesantren ya, menghafalkan Al-Quran itu dia dites, itu per juznya itu tidak boleh lebih dari 35 menit dan tidak boleh kurang. Jadi dikira-kira 35 menit 1 juz. Itu baru, kalau lebih nanti ada tandanya merah, kalau kurang harus mengulang. Kenapa 35 menit? Ternyata karena dibuat tartil itu tadi. Kalau kurang dari 35 menit berarti bacanya kecepatan. Bacanya terlalu cepat sesuai standarnya. Standar di pesantren itu. Kalau lebih dari 40 menit berarti kebanyakan mikirnya. Mungkin mikir orang ketemu ayate gitu ya. Jadi tartil tapi lancar.
1 juz 35 menit dihitung betul, dimeniti itu. Dimeniti, oh juz 1 35 menit, lulus. Lanjut juz 2 35 menit, lanjut gitu. Mau naik ke juz 6 harus ujian 5 juz dulu. 5 juz juga itu, per juz dikasih waktu 35 menit. Nanti di rapotnya itu saya tahu, rapotnya itu dari yang merah-merah itu. 38 itu berarti sudah merah. 37 itu sudah merah. Kalau lebih dari 40 ngulangi. Lebih cepat 34 itu ada catatannya. Ya. Itu bagian dari bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan, dikasih perencanaan yang baik. Baca Quran berapa? Ya, 1 hari 1 juz itu insya Allah tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan juga tidak bagus. Pernah itu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau menghatamkan Al-Quran gitu ya. Bagaimana Rasulullah? Ya kalau mau ya 1 bulan khotam sekali. Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Kok sebulan khotam sekali? Terlalu ringan bagi saya. Saya ingin lebih dari itu Rasulullah. Kemudian ya sudah, kalau ya 1 minggu aja sekali. Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Mampu lebih dari itu, oke. Kalau begitu 3 hari khotam gitu. Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Saya sehari khotam pun bisa. Nah, Rasulullah mengatakan tidak, jangan gitu. Jangan. Cukup 3 hari khotam sekali. Nah, bedanya kalau dulu sahabat dengan kita apa? Seorang sahabat ketika sudah mengatakan sesuatu di depan Rasulullah untuk melakukan sebuah hal, maka dia akan melakukan sejak dia mengatakan itu sampai akhir hayatnya. Karena kamusnya dalam kehidupan mereka adalah hari ini harus lebih baik daripada kemarin, minimal sama. Maka sahabat yang tadi datang kepada Rasulullah itu, sejak hari itu dia setiap 3 hari pasti khotam. Tidak pernah tidak, apapun kondisinya. Nah itu bedanya dengan kita. Nah kalau kita mentarget sekali khotam di bulan Ramadan, apakah Syawal juga berani mentarget seperti itu terus? Wes Ramadan roe lah, kok nek bar Ramadan sudah beda urusannya, beda. Kalau para sahabat tidak, sekali melakukan maka akan dilakukan sampai di akhir hidupnya. Terkait dengan ibadah. Maka sahabat tadi ketika di masa dia sudah tua ya, sudah sepuh, kemudian badannya sudah mulai lemah, barulah beliau merasakan, ya Allah, untungnya saya saat itu diperintah Rasulullah cukup 3 hari khotam sekali. Dulu saya masih muda, Masya Allah ringan. Sekarang gitu ya, sekarang ternyata berat sekali. Dan itu rasa sayang Rasulullah kepada para sahabatnya. Melakukan ibadah, iya, tetapi jangan berlebihan. Karena Rasulullah pernah mengatakan, jangan kamu seperti orang ini. La takun kahada. Jangan seperti orang inilah. Karena yusolli. Nah, dulu dia sholat tahajud, tapi sekarang dia tinggalkan. Janganlah. Gitu. Loh, itu bagi sahabat sudah peringatan keras. Jangan sampai melakukan sebuah amal ibadah, tetapi bahasa Jawanya pedak nyeng. Dilakukan sekali tok habis itu bar, atau lakukan terus hilang, lakukan lagi
sering tidaknya, dan itu amaliyah sunnah itu seperti itu. Amaliyah sunnah itu seperti itu. Nah ini ya ini juga bagian dari saya menasehati diri saya sendiri dalam hal ini. Ya insya Allah kita punya target minimal, kita punya satu amaliyah lah yang kita pertahankan sampai di akhir hidup kita. Misalnya memulai bulan Ramadan ini, saya 1 hari 1 juz. Bismillah, saya mulai dan akan saya pertahankan sampai di akhir hidup saya. Wah itu loh. Direncanakan dengan baik. Selain Quran, rencanakan tarawih gitu. Tarawih ya, di Indonesia itu tarawihnya juga termasuk unik ya. Ini juga khasnya Indonesia itu uniknya enggak karuan. Jadi jenengan bisa milih ya. Bisa milih masjid musola sing rakaate piro. Ya. Jenengan milih yang 20 rakaat atau milih yang 8 rakaat, jenengan bisa milih. Nah, pilih sing alon-alon apa pilih sing cepat. Nah, itu aja luar biasa bisa milih. Wong Indonesia memang luar biasa. Saya dulu 2 tahun di sana itu Pak. Saya bisa milih masjid. Bisa milih masjid di mana tempat saya tarawih. Saya bisa milih imamnya yang suaranya bagus di mana gitu, masjid saya pilih itu. Tetapi terkait dengan jumlah rakaat dan bacaannya, insya Allah di mana-mana sama. Karena di sana itu masjidnya enggak banyak ya, enggak seperti kita ya, setiap berapa puluh meter ada masjid, agak jauh-jauh. Tapi masjidnya gede-gede. Dan setiap masjid kalau bulan suci Ramadan, tarawihnya pasti pakai Al-Quran. Tarawih itu mesti dapat 1 juz, itu mesti. Hari pertama ya juz 1. Jenengan hari kedua pindah ke masjid yang lain ya pasti di juz 2, mesti gitu. Jadi mau keliling dimanapun ya insya Allah juznya sama. Dan tidak ada yang cepet-cepetan. Jadi bacanya ya tartil. 8 rakaat dapat 1 juz, dibaca dengan tartil. Awal-awal ya berat tuh. Lama-lama kalau sudah dinikmati ya Allah, nikmatnya enggak karuan itu. Nikmat sekali. Saya pulang ke Indonesia tuh pas Ramadan saya kecapean sholat tarawih. Gara-gara 20 rakaat dan cepat. Itu malah saya kecapean. Jadi selera karuan ya Allah gitu. 20 rakaat cepet era karuan. Aku rumangsaku maca subhanarabbil a'la urung sampai ping 3 wis linggih wah gitu ya. Jadi bacanya subhanarabbil a'la 1 kali tok langsung duduk ya. Jadi luar biasa ini orang Indonesia ini. Dan yang dibaca surat-surat pendek. 8 rakaat yang dibaca juga surat pendek, 20 rakaat yang dibaca juga pendek. Jadi pilihannya hanya 20 atau 8 tapi semuanya cepat dan yang dibaca pendek-pendek ya. Luar biasa orang Indonesia itu. Ya. Saya pernah mempraktekkan Bu. Saya ikut taraweh di masjid di universitas ya. Jadi kebetulan dari universitas sampai ke asrama mahasiswa itu ada jaraknya gitu ya. Tapi ada bisnya. Ada bis ke masjid itu saya ikut. Kemudian saya pengen ikut taraweh di masjid yang lumayan besar. Itu tarawih imamnya mau mulai takbiratul ihram ketika sudah dapat rakaat yang keempat gitu ya, mau masuk ke 5, 6 gitu. Saya pengen ke toilet gitu. Jadi imamnya takbiratul ihram, saya keluar dari masjid gitu ya. Kemudian buang air kecil, terus wudhu. Saya masuk masjid lagi, itu belum rukuk. Jadi ya lumayan ya. Lumayan. Sama gitu. Tapi menikmati betul. Menikmati betul. Nah kita kalau di masjid sekitar sini ada yang tarawihnya seperti itu ya. Karena yang kuat ya yang di pesantren-pesantren itu. Nek sing masjid-masjid masyarakat biasa, kalau ada yang 1 rakaat 1 juz, insya Allah tidak ada makmumnya itu.
Insya Allah tidak ada makmumnya, ditinggal. Jadi tinggal imamnya tok maca makmum entek. Ditinggal pergi oleh makmumnya itu ya. Ya, jadi ya, ringan. Yang aneh lagi ya kuliah tarawih 20 rakaat 7 menit itu ya wis itu di luar nalar bagi saya, udah nggak bisa itu. Bagi saya wah nggak bisa itu wis. Tak nalar-nalar ora dadi pokoknya itu. Ya. Saking cepete gitu ya. Ya, Fatihah piye mbuh ya, tumak ninahnya kenapa enggak wallahu alam gitu. Saya secara pribadi enggak setuju itu ya, terlalu cepat 7 menit dalam 20 rakaat itu. Paling tidak kan 2 rakaat itu misalnya 3-5 menit itu sudah cepat, itu 20 rakaat itu ya luar biasa. Ya. Itu persiapan-persiapan kita. Jadi selain bacaan Al-Quran, disiapkan tarawihnya, diusahakan jangan sampai bolong-bolong. Tarawih kan sunnah gitu. Yang penting poso, ya jangan begitu cara berpikirnya. Tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Kalau saya tinggalkan di bulan Ramadan ini, yo nek ketemu dengan Ramadan tahun depan. Jadi ketinggalan sunnahnya itu loh, ketinggalan tarawihnya itu harusnya membuat kita merasa kehilangan gitu. Bukannya oh ini kan sunnah gitu ya. Kalau hitungannya seperti itu nanti kita jadi malas semuanya. Ya, direncanakan dengan baik, termasuk merencanakan sedekah gitu ya, sedekah. Jadi disiapkanlah dengan baik. Secara finansial kita perlu untuk membuat satu keluarga kita lebih longgar. Kita mungkin apalagi yang punya anak-anak ya, jangan sampai anak-anak itu puasa Ramadan tetapi tidak bahagia dengan puasanya. Walaupun kita iming-imingi ya, yang bagi yang punya anak-anak kecil. Nah, puasa Ramadan nanti buka puasanya tak buatin lauk yang enak sesuai dengan permintaanmu deh gitu. Saya dulu menjanjikan anak-anak saya itu gampang ya anak-anak. Setiap 3 hari kalau kuat sampai maghrib tak belikan es krim ya misalnya gitu. Tak belikan es krim. Ya umur baru 6-7 tahun. Ya. Jadi kecil itu kayak dilatih puasa itu. Hari pertama enggak kuat ya sudahlah suruh puasa sampai asar enggak apa-apa. Tapi besok kalau sampai selesai nak sampai maghrib ya 3 hari tak kasih es krim deh misalnya. Untuk melatih anak-anak supaya senang gitu bahwasanya puasa itu ada. Oke lah walaupun secara ada iming-iming yang sifatnya seperti itu ya bagian dari kita melatih saja. Masalah niat nanti bisa dibetulkan. Nanti bisa dibetulkan. Nah, itu longgar finansial. Termasuk sedekah ya bagian ke anak itu ngasih anak ya bagian sedekah juga. Menyiapkan secara finansial 2 kali lipat itu kan gampangnya gini Bapak Ibu. Jenengan kalau puasa 1 hari dapat pahala puasa 1. Mungkin enggak kita 1 hari dapat pahala puasa 2? Mungkin. Caranya bagaimana? Kita ngasih buka puasa orang lain. Kalau kita berbuka puasa hari ini dan kita ngasih buka puasa kepada orang lain, maka kita dapat pahalanya orang yang kita kasih buka puasanya. Orang yang kita kasih pahalanya enggak berkurang, tapi pahala kita bisa bertambah sebanyak berapa orang yang kita kasih buka puasa. Kalau kita ngasih 1 dapat tambah. Jadi puasanya 1 tapi dapat pahala 2. 1 puasanya sendiri, yang 2 puasa orang lain yang kita kasih buka puasa. Nah, kalau 1, kalau kita 10 dapat 11 tuh misalnya. Dibuat misalnya enggak usah matematis tapi perlu kadang-kadang matematis itu. Kita melipat gandakan pahala yang kita dapatkan. Kita siapkan secara finansial, oke lah kita kasih. Ya, makanya ngasihnya buka puasa. Bukan ngasih makanan setelah buka puasa. Karena ngasih makanan setelah buka puasa itu kadang-kadang nggak termakan ya. Sudah pada makan kenyang kemudian dikasih makanan lagi. Jangan-jangan malah tidak termakan. Apalagi yang kita kasihkan itu adalah
makanan yang ini kan nggak kemakan ya, kasihkan orang lain aja deh itu. Nah itu kan beda perspektifnya. Beda, cara pandangnya beda. Jadi kita ngasih makanan, ini di rumah makanan banyak, daripada tidak termakan, kita kasihkan orang lain. Dengan yang tadi, sebelum kita makan, kita sudah berusaha untuk memberikan itu kepada orang lain. Walaupun sama-sama memberikan, tapi perspektifnya sudah beda. Nah ini yang pertama tadi, sebelum buka puasa kita sudah memberikan makanan kepada orang lain untuk buka puasa. Itu bagian dari perencanaan kita secara baik, jadi ibadah wajibnya, sunnahnya, ya, sholatnya, kemudian sedekahnya, ya, kita rencanakan dengan baik. Kemudian kita harus punya tekad yang kuat untuk memasuki bulan Ramadan itu dengan baik. Di antaranya dengan kita berdoa. Jadi kita perlu berdoa sebelum memasuki Ramadan, ya Allah berikan saya kesehatan supaya saya bisa menjalani Ramadan ini dengan baik. Kita doa. Karena ini bulan penuh berkah, kita ngapa-ngapain saja untuk sesuatu yang rutinitas kita berdoa. Memasuki bulan Ramadan kita juga harus berdoa. Ya Allah berikan saya kesehatan, keberkahan untuk bisa menjalani Ramadan dengan baik. Ya, termasuk Bapak Ibu perencanaan, jadi ada tadi dengan ilmu, dengan perencanaan yang baik, juga disiapkan fisiknya dan mentalnya dengan baik. Kita perlu persiapan fisik karena bagaimanapun kita manusia biasa. Jadi rasa aktivitas kita memasuki bulan Ramadan itu menguras tenaga. Iya, kalau kita maksimalkan, maka harus ditopang dengan fisik yang baik. Jadi kemungkinan besar mau kita sholat tarawih entah itu 8 maupun 20 ya, itu butuh energi juga. Ya, kita berpuasa mulai subuh sampai maghrib, ada waktu yang lumayan yang kita habiskan untuk itu. Kita butuh fisik yang prima. Ya, kita ada qiyamul lail di bulan Ramadan, ada siyam di pagi harinya. Kita butuh fisik yang baik. Maka kita persiapkan itu dengan baik. Jangan sampai, apalagi ini di masa-masa pandemi seperti ini, imunitasnya dijaga dengan baik. Jadi mungkin ada jadwal-jadwal tidur yang berubah, tetapi jangan sampai itu mengganggu aktivitas kita secara fisik yang itu menyebabkan kesehatan kita terganggu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan suci, bulan Ramadan sering disebut dengan bulan suci ya, karena banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada banyak ada fadilah, keutamaan bulan Ramadan. Oleh karena itu kita memasuki bulan suci, kita berusaha untuk membersihkan diri kita secara lahir, secara batin, secara pemikiran kita bersihkan dengan baik. Kalau tradisi ada yang membersihkan diri itu, sebenarnya ada dulu itu orang-orang maksudnya baik, tetapi cuma kemudian makin ke sini berubah tujuannya, berubah esensinya, tinggal adatnya yang berjalan itu mungkin perlu hanya kita tinggal mengarahkan itu kepada yang lebih baik lagi. Kita mensucikan badan kita, mensucikan jiwa kita. Jadi kita meminta maaf kepada orang lain, memasuki bulan Ramadan. Semoga kita semuanya memasuki bulan Ramadan dengan pikiran yang bersih lah. Karena meminta maaf dan memaafkan orang lain. Jadi memasuki bulan Ramadan dalam kondisi yang pikiran kita positif, ada energi positif yang kita pakai untuk memasuki bulan Ramadan. Hati kita juga kita bersihkan dari
rasa marah, rasa dendam, rasa dengki kepada orang lain, memasuki bulan suci dengan kondisi pikiran dan hati yang bersih juga. Nah itu sehingga kita menjalinnya dengan senang, dengan gembira, tidak merasa terbebani. Jangan menjadikan ini sebagai sebuah beban, tetapi jadikan ini sebagai sebuah kesempatan. Jadi jangan jadikan Ramadan sebagai beban, tetapi jadikan ini sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri, ini bulan penuh berkah. Salah satu keberkahan Ramadan karena diantaranya ada hari di mana itu dikatakan oleh para ulama, diyakini sebagai bulan turunnya Al-Quran. Ini Al-Quran luar biasa ya. Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang utama. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling utama. Coba, ini karena berkahnya Al-Quran. Maka kita jadikan kesempatan bulan Ramadan ini diantaranya mendekatkan kita dengan Al-Quran. Mendekatkan kita dengan Al-Quran. Jadi yang selama ini mungkin tidak baca Al-Quran kecuali seminggu sekali. Itu pun yang diwaca mau Yasin gitu ya. Seminggu sekali yang dibaca hanya Yasin misalnya. Ya. Masa ya surat Al-Quran 114 surat kok yang dibaca hanya itu saja. Sampai nggak ngerti ada surat-surat yang lain. Maka di kesempatan Ramadan kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Baca, kita punya target-target itu. Ya. Itu bagian dari tarhib Ramadan, persiapan kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan persiapan fisik, persiapan pikiran kita, persiapan hati kita direncanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik untuk acara pada hari ini. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu ada kita diskusi terkait dengan materi tentang Ramadan. Monggo kami persilahkan baik yang luring maupun yang daring. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Saya kira gitu Bapak Ibu, sebelum semuanya untuk materi yang ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan, luar biasa ilmu yang kita dapat pada siang hari ini. Tadi Ustadz membuka sesi tanya jawab ya Ustadz. Monggo saya persilahkan baik yang luring yang ada di ruangan ini maupun yang daring. Monggo kalaupun ada hal-hal yang mungkin perlu penjelasan lebih atau mungkin karena ya terkait fikih ini juga perlu kita pahami sebelum kita menjalankan ibadah puasa. Monggo saya persilahkan pada Bapak Ibu semuanya, baik yang luring ataupun yang daring, untuk bisa menanyakan kalau ada hal-hal yang mungkin perlu penjelasan lagi. Silakan, monggo. Yang daring, apakah bisa mendengar suara saya? Dan mungkin tadi tausiah dari Pak Ustadz. Bisa, Pak Ustadz. Oke. Ada napa mboten? Yang dari. Bisa lewat ruang chat itu jika ada dituliskan monggo atau langsung disampaikan, kami persilahkan.
chatroom untuk yang daring atau bisa langsung menyalakan mikrofon. Mungkin sebelum yang lain mungkin saya Pak Ustadz lagi. Ini terkait fikih, terkait niat. Ini mungkin niat tadi Pak Ustadz ngendika kalau rukun itu pada dasarnya secara umum dua nih, niat dan imsak. Khususnya niat, ada dua pertanyaan Ustadz yang mungkin selama ini berkaitan niat itu apakah memang harus diucapkan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga kan niat kalau zaman dulu waktu kecil, nawa itu somagodin dan sebagainya, dan mungkin yang akhir-akhir ini yang mungkin ada ya sedikit membaca itu yang ada damadul mau seperti itu. Kira-kira yang sesuai yang diajarkan itu yang mana? Yang ketiga Pak Ustadz, apakah niat itu setiap hari harus ya misal dalam hati ketika sahur ya diniatkan, atau cukup di awal bulan Ramadan Pak Ustadz? Itu Pak Ustadz, mungkin nanti setelah saya mungkin bisa Bapak Ibu yang lain juga bisa menanyakan. Monggo itu Pak Ustadz. Matur suwun. Terima kasih. Yang pertama, niat itu apakah harus dilafalkan? Pada dasarnya kalau kita lihat definisi niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu disertai dengan melakukannya. Artinya hukum awalnya namanya niat itu ya di hati. Niat itu cukup di hati. Niat yang kemudian dilafalkan itu diantaranya yang jelas itu adalah diantaranya ketika haji. Labbaik Allahumma hajjan. Ya, itu niat haji. Tapi yang lain, sholat, kemudian puasa, pada dasarnya hukum asalnya niat itu cukup di hati. Cukup di hati. Bagaimana kalau dilafalkan? Silahkan saja. Nah, silahkan saja. Terus bagaimana? Tadi pertanyaan kedua, bagaimana niatnya? Sebenarnya karena niat itu di hati, ya niatnya pakai bahasa apapun bisa. Wong niat itu bahasa hati. Kalau bahasa hati pakai bahasa apapun bisa. Saya niat berpuasa Ramadan lillahi ta'ala. Nah itu niat. Kenapa kok ada lillahi ta'ala? Itu sebenarnya untuk memandu hati kita supaya niat kita berpuasa semata-mata karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua aktivitas kita, ibadah kita, sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Supaya kita tidak tercampur dengan niat yang lain selain karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebaiknya seperti apa? Pada ini memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Niat itu setiap hari ataukah satu bulan cukup diniati sekali? Saya kok lebih cenderung untuk berhati-hati, niat itu ya setiap hari. Walaupun banyak ada ulama yang membolehkan satu bulan cukup dengan satu niat. Mengapa? Satu hari harus, karena begini, kalau kita gampangnya saja deh ibu-ibu, kalau yang ada uzur karena haid gitu ya, itu kan puasanya karena itu nggak boleh puasa, maka tidak diniatkan puasa, maka puasanya setiap hari. Karena puasanya dihitung per hari, maka niatnya juga dihitung per hari melakukan. Setiap mau puasa diniatkan. Nah, ini bedanya puasa dengan yang lain sesuai dengan definisi tadi. Jadi kalau definisinya itu kan tadi
qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dilakukan dengan bersamaan melakukannya. Misalnya dalam wudhu, kita berniat kan ketika sambil membasuh muka. Kalau sholat sambil dengan mulai takbiratul ihram. Kalau puasa ini termasuk yang dapat keringanan kita. Coba kalau kita diharuskan niat berpuasa bersamaan dengan memulai puasa, itu berat sekali loh kita. Karena apa? Harus nunggu masuk subuh jam berapa lebih berapa menit. Ketika masuk kita baru mulai niat. Itu berat. Tidak ngenteni nunggu-nunggu gitu ya. Nah kita kan akhirnya kan boleh. Dengan habis buka puasa, selesai buka puasa, bismillah saya niati besok puasa. Itu sudah boleh. Sudah boleh. Kalau itu belum, nanti pas sahur bismillah niat sahur untuk puasa besok. Nah itu habis itu kemudian tertidur, bangun-bangun pas sudah azan subuh kan nggak masalah gitu. Walaupun niatnya tidak bersamaan dengan pelaksanaannya. Ya itu beberapa hal yang terkait dengan masalah niat. Jadi niat itu hukum asalnya cukup di hati, mau dengan pakai bahasa apapun monggo silahkan. Dan untuk kehati-hatian setiap hari kita niatkan puasanya. Ya, begitu Pak. Jazakallah khairan Ustadz. Monggo Bapak Ibu kalau ingin bertanya langsung ke Ustadz baik yang luring maupun daring kami persilahkan. Monggo. Tidak ada? Mas An, izin bertanya. Mbak Mia ini ya? Nggih. Oh, monggo Mbak Mia langsung ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, mau bertanya tentang terkait mengganti puasa Bapak. Bagi ibu-ibu yang menyusui atau hamil mendekati melahirkan ya Bapak. Nah itu kan kalau tidak kuat ketika dia menyusui itu kan lemes nggih. Itu bisa sebulan full tidak puasa dengan alasan lemes itu. Nanti ketika Lebaran itu dia mengganti dengan fidyah. Nah, itu kalau anaknya sudah lebih dari 2 tahun, apakah otomatis kan dia sudah mampu untuk berpuasa kembali. Nah, itu apakah perlu mengganti dengan puasa lagi atau cukup dengan fidyah yang kemarin atau pripun atau bagaimana sebenarnya hukumnya Pak? Matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini terkait dengan mengganti puasa bagi wanita yang menyusui, begitu nggih? Ya, tadi sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh petugas tadi di depan ya. Saya bacakan ayat sebenarnya ayat Al-Qur'an yang terkait dengan jangan dibaca sih toh, nanti lagi tuh Ya. Dengan bolehnya tidak berpuasa Ramadan itu di dalam Al-Quran disebutkan ada 2 kondisi. Yang pertama, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhur. 1. Faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kalian yang sakit aw ala safarin atau dalam keadaan musafir dan tidak berpuasa, ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhur, maka dia mengganti puasanya sejumlah hari yang ditinggalkan di luar bulan Ramadan. Jadi sakit atau musafir tidak berpuasa. Musafir ya sebenarnya mudah. Kalau ukurannya mau gampang,
80 km musafir sudah boleh tidak berpuasa. Jadi saya perjalanan misalnya dari Boyolali, Andong sana saya jemput anak saya yang sedang mau pulang dari pesantren di Kediri, itu sudah 200 km loh, walaupun lewat tol hanya 2 jam gitu ya dari rumah itu. Boleh nggak saya tidak berpuasa? Boleh gitu, boleh. Musafir hukumnya itu. Atau yang kedua sakit. Ya, jadi musafir atau sakit itu diganti dari yang lain. Oke. Yang kedua, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi yang pertama tadi sakit atau musafir. Yang kedua wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Kalau mampu melakukan puasa tetapi berat, maka diganti dengan fidyah. Jadi kalau yang sakit dan mungkin sembuh, musafir, dia harus ganti, qadha. Bagi yang mampu berpuasa tetapi berat, maka membayar fidyah. Oke, membayar fidyah. Setiap hari yang ditinggalkan itu 1 mud pada seorang miskin. Oke, sebenarnya hanya dua itu. Nah, sekarang orang yang menyusui itu masuk ke kategori mana? Nah, ada yang mengatakan itu sama dengan orang sakit. Wong orang sakit itu nyatanya nggak bisa ditinggalkan kok, kemana-mana dibawa. Kan orang tidak mungkin pas di rumah sakit, kemudian kalau pas di ruang kerja sakitnya ditinggal di rumah, kan nggak bisa begitu. Sama dengan orang hamil, orang menyusui, kemana dibawa. Orang hamil itu kemana-mana ya dibawa. Masuknya ke kategori itu. Atau ke kategori yang 2. Itu mampu berpuasa tetapi berat. Kami menyusui, kalau menyusui dan puasa badan saya lemes dan nggak kuat gitu ya. Berat. Nah, masuk kategori itu maka bayar fidyah. Nah, kebetulan melahirkannya di hari ini misalnya ya. Hari ini melahirkan gitu ya. Kemudian atau 1 bulan yang lalu lah melahirkan. Sekarang mulai menyusui. Bulan puasa menyusui berat. Gimana? Bayar fidyah. Setiap 1 hari 1 mud. 1 mud itu separuhnya yang untuk zakat fitrah. Ya, 1 mud itu separuhnya dari zakat fitrah. Nah, itu setiap hari dikeluarkan. Nah, kalau sebulan penuh tidak mampu berpuasa, ya sudah dikeluarkan sejumlah itu 29 mud atau 30 mud. Begitu aturannya. Bagaimana kalau tahun depan ternyata masih menyusui lagi dan tidak mampu lagi? Ya seperti itu lagi. Apakah yang ditinggalkan itu wajib diqadha selagi alasannya adalah semata-mata karena saya atau ibunya itu yang menyusui benar-benar tidak mampu puasa karena menyusui, mengkhawatirkan kepada kesehatan dirinya sendiri terutama, maka boleh fidyah. Tidak qadha. Ya. Ini yang agak dirinci dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu dirinci tergantung alasannya. Kalau alasannya adalah alasan ibunya, boleh itu malah diqadha. Kalau dalam mazhab Syafi'i mana hanya diqadha ya, bukan bayar fidyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i qadha. Tapi kalau alasannya adalah semata-mata anaknya, saya kuat Pak, tapi kalau saya puasa anak saya yang kelaparan. Itu malah dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau mengkhawatirkan dirinya sendiri qadha,
kalau mengkhawatirkan anaknya saja, itu malah 2. Selain wajib qadha juga wajib fidyah. Mengapa? Karena urusannya bukan dengan diri sendiri tapi dengan orang lain. Walaupun itu anaknya. Sama dengan Mas Suryana misalnya di pinggir sungai, terus ada temennya atau ada anaknya temennya yang masuk ke sungai. Padahal sudah asar, itu mau tenggelam. Harus ditolong. Mau ditolong harus renang. Supaya renangnya nanti kuat, nolong, dia sendiri juga tidak bahaya, minum dulu. Bismillah saya minum, supaya saya kuat untuk renang dan nolong anak itu. Itu berarti alasannya apa? Alasannya karena nolong orang. Maka dia besok wajib qadha dan bayar fidyah, dua-duanya. Kalau yang dikhawatirkan dua-duanya Pak, ya khawatir dirinya sendiri, ya khawatir ke anaknya. Itu dalam mazhab Syafi'i hanya wajib qadha. Nah itu perbedaan pendapat para ulama. Jenengan milih mana? Pak, saya pilih pendapat yang itu fidyah saja. Ya silahkan monggo. Kalau sudah berpendapat seperti itu, menyusui hanya fidyah, silahkan maka tidak wajib qadha. Cukup fidyah saja. Itu bagi yang menyusui ya. Bagi yang menyusui. Hamil nanti beda lagi. Ya, hamil beda lagi. Nanti rata-rata orang hamil itu mengkhawatirkan dirinya sendiri. Memang. Ya, masuk ke kategori itu. Begitu nggih Bu. Jadi memang dengan mau cari pendapat ini pasti ada 2 perbedaan itu. Mazhab Syafi'i qadha. Yang lain fidyah. Ya. Untuk yang menyusui. Yeah. Terima kasih Ustadz. Yeah. Gitu nggih Mbak Mia penjelasan dari Pak Ustadz. Monggo pertanyaan terakhir mungkin saya persilahkan. Monggo yang terakhir pertanyaan siapa? Mumpung dari yang beliau luring. Membuka ini suatu kesempatan yang luar biasa ilmunya gitu. Kesempatan mendapatkan ilmu. Monggo. Baik yang luring ataupun yang daring saya persilahkan. Sekedar sampun. Tambahan, jadi memang dalam persiapan Ramadan ada. Ini Mas Didi Hendras ya. Ini benar mau bertanya atau kepencet saja. Monggo Mas Didi. Mas Didi, ini dari tadi. Oh berarti mungkin kepencet saja Pak Ustadz. Oke, jadi monggo dipersiapkan dengan baik bulan Ramadan termasuk tolabul ilminya, tambah ilmunya. Tadi disampaikan Mas Suryana ada acara tausiah setiap habis duhur, ya tambah lagi lah. Jenengan sekarang punya wasilah sarana sangat banyak di TV itu yang dilihat yang ada kaitannya dengan menambah ilmu kita ya. Jangan terlalu banyak nonton sinetronnya, nanti yang lebih banyak nonton sinetron atau acara apalagi acara-acara gosip ya. Sementara ini harusnya bukan hanya sementara ya, acara gosip itu ditutup aja. Syukur mulai bulan Ramadan ini pokoknya tidak akan nonton TV yang acaranya gosip, kan eman-eman pahalane hilang gitu ya. Dengan warub baso imin banyak banget orang yang puasa yang tidak mendapatkan dari puasanya illal ju' wal atos, kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Jangan sampai itu hanya gara-gara setiap hari nonton acara gosip, jenengan hanya dapat itu. Nah itu yang paling santai ya Mbak, ya sama-sama santainya dipakai yang lain. Jadi bahkan misalnya loh, saya pakai mazhab yang paling ringan saja. Lebih baik tidur daripada nonton gosip. Betul, lebih baik tidur. Walaupun ada yang mungkin nggak setuju ya, tidur itu nggak produktif. Betul, tidur itu tidak produktif. Tapi tidak mungkin orang tidur melakukan maksiat. Orang tidur nggak mungkin melakukan maksiat.
Jikapun ada orang tidur melakukan maksiat, maka tetap dimaafkan. Karena orang tidur tidak kenai hukum. Jadi melakukan maksiat pas tidur itu nggak dapat dosanya. Gitu ya. Tetap lebih baik itu daripada melakukan kemaksiatan. Jadi kalaupun tidak diubah menjadi daripada tidur, mendingan saya ya baca buku gitu ya, dengar-dengar tausiah yang di TV itu mulai pagi sampai malam sampai menyertai sahur itu pasti ada tausiahnya. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Saya kira gitu Bapak Ibu yang saya hormati sebagai sedikit tambahan. Pak Ustadz mohon berkenan untuk bisa membacakan doa sekali ini Pak Ustadz. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa. Semoga saja apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan manfaat dan kita diberikan kesempatan untuk bisa sampai di bulan Ramadan. Walaupun tinggal beberapa hari, tetapi tidak ada jaminan kita bisa sampai di bulan Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan dan sampaikan bulan Ramadan kepada kami. Ala hadhihi niyah wa kulli sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina awwalin akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulina asma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fir li dhunubi wa walidayya warahmuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatun nar wa fil hisab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dafa'na al-khala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wasyada'ida rimhanna dhahara minha wa ma batan an baladina khassah wa an sa'idi biladil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada banyak khilaf ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semuanya. Semoga kita bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, bisa menjalannya dengan baik, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, setelah tadi tausiah dan doa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nasiruddin. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa kita ambil ilmunya dan tentunya bisa kita amalkan dalam kita menyambut hari Ramadan. Alhamdulillah kita ada di akhir acara ini. Untuk kesempurnaan dan keberkahan acara yang sangat baik ini, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semuanya, baik yang luring ataupun yang daring.
semoga kita diberi kesempatan untuk kita masuk dan menjalankan ibadah bulan Ramadan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.